Kali ini Mimin bakal coba ulas film bergenre fiction yang rilis pada tahun 2008 lalu. Dibintangi aktor raga terkenal yang dulu waktu dia muda mirip banget sama Mimin. Filmnya sendiri akan berkisah tentang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ahli bela diri. Namun semua yang ia capai tak mampu menjauhkannya dari yang namanya tua, keriput, uban, peot, sebelum akhirnya menghadap sang ilahi. Dan karena hal tersebutlah ia berusaha mencari ramuan keabadian agar ambisinya menguasai dunia bisa tercapai. Dan inilah. Dahulu kala, Cina kuno terjebak dalam perang saudara yang hebat, karena banyaknya kerajaan yang memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Namun ada seorang raja dengan ambisi jahat bernama Han, yang berniat menjadi seorang kaisar dengan menghalalkan segala cara. Satu persatu kerajaan berhasil ia taklukkan. Para budak yang menjadi tawanan perang dipaksa membangun tembok Cina, dan mereka yang tewas akan dikubur bersama pondasi tembok. Han mampu menguasai 5 elemen, yaitu air, api, tanah, kayu, logam, dan jutaan jurus lainnya. Namun layaknya manusia biasa, ia tak mampu menghentikan penuaan. Han kemudian meminta Jenderal Ming untuk mencari seorang penyihir bernama Ziyuan, yang konon mampu menemukan ramuan keabadian. Saat bertemu, Kaisar Han langsung menaruh hati pada si penyihir yang berparas cantik. Ia juga memperingatkan Jenderal Ming agar tak ada seorang pria pun yang berani menyentuhnya. Jenderal Ming dan Ziyuan bergegas melakukan perjalanan untuk mencari ramuan keabadian. Dan saat itulah tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Lalu pada suatu malam, seorang utusan diam-diam memergoki keduanya sedang melakukan hubungan terlarang, yang langsung dilaporkan pada sang kaisar. Saat kembali, si penyihir berhasil membawa sebuah buku mantra kuno, dan karena jasa-jasanya, Kaisar Han berjanji akan membiarkannya hidup bersama Jenderal Ming. Mendengar hal tersebut, si penyihir bergegas membaca buku mantra kuno dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Dan setelah selesai, Kaisar Han langsung melanggar janjinya dengan mengeksekusi Jenderal Ming. Ia juga menusuk si penyihir sebelum membiarkannya pergi. Dan tak berselang lama, tubuh Kaisar Han terlihat mengeluarkan pasir. Karena ternyata, mantra yang sebelumnya si penyihir baca adalah sebuah kutukan untuk Kaisar Han dan pasukannya. Scene kemudian berpindah ke masa depan, di mana Richard dan sang istri Evelyn, yang merupakan penjelajah terkenal, sedang berusaha menjalani hidup layaknya pasangan lain. Mereka juga nampak mengkhawatirkan sang putra yang bernama Alex, yang kini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Namun tanpa keduanya ketahui, Alex diam-diam telah berhenti bersekolah, dan kini ia berada di Cina untuk menggali sebuah artefak kuno, bersama seorang profesor bernama Wilson. Keduanya berhasil menemukan jalan masuk menuju makam kuno, yang menyimpan banyak artefak peninggalan Kaisar Han. Namun yang tak mereka ketahui, makam tersebut juga menyimpan banyak jebakan mematikan untuk siapa saja yang mencoba masuk tanpa diundang. Usai melewati beberapa rintangan, Alex dan Wilson berhasil menemukan sebuah ruang rahasia yang mereka yakini sebagai tempat bersemayamnya sang kaisar. Lalu tiba-tiba, seseorang yang berpakaian seperti ninja muncul menyerang Alex. Dan ternyata, orang yang berada di balik pakaian ninja tersebut adalah seorang wanita. Dari atas, Wilson berusaha membantu dengan melepaskan beberapa tembakan, hingga akhirnya si wanita ninja tak memiliki pilihan lain selain pergi melarikan diri. Di tempat lain, seorang agen meminta Richard dan Evelyn untuk mengembalikan sebuah artefak berbentuk telur yang disebut Mata Shangri-La. Awalnya mereka berdua sempat menolak, namun jiwa petualang keduanya terus meronta-ronta, hingga akhirnya keduanya bersedia mengantarkan artefak tersebut untuk dikembalikan pada pihak Cina. Saat tiba di Shanghai, keduanya bergegas menuju bar yang dikelola oleh Jonathan, yang merupakan adik dari Evelyn. Dan betapa terkejutnya mereka saat bertemu dengan Alex yang juga sedang berada di sana. Scene kembali berpindah ke sebuah pos jaga tentara Cina yang dipimpin oleh seorang jenderal. Dan si jenderal memiliki ambisi gila, yaitu membangkitkan Kaisar Han dari liang kuburnya.
dengan harapan Cina dapat kembali berjaya seperti dahulu kala. Malam harinya, Alex membawa kedua orang tuanya menuju museum untuk menunjukkan artefak yang berhasil ia temukan. Dan saat tiba, Richard meminta Alex untuk mencari Profesor Wilson, karena mereka ingin menyerahkan mata Shangri-La pada pihak museum. Belum lama Alex pergi, Wilson muncul dari pintu lainnya. Awalnya semua terlihat normal, namun saat Richard menyerahkan mata Shangri-La, terbongkarlah kedok Wilson yang sebenarnya. Ia ternyata bekerja sama dengan si Jenderal. Sementara kedatangan Richard dan Evelyn ke Cina sudah mereka atur sedemikian rupa, dengan tujuan agar Evelyn dapat membantu mereka memecahkan teka-teki yang terpahat di atas mata Shangri-La untuk membangkitkan kembali Kaisar Han. Di luar, Alex sempat berpapasan dengan Lin, si wanita ninja yang nyaris membunuhnya di dalam makam kuno. Namun mereka sadar ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat, karena kedua orang tua Alex sedang berada dalam bahaya. Lalu saat Wilson nyaris menembak Richard, keduanya muncul, hingga ramuan keabadian tak sengaja tersiram ke arah patung yang berada di depan peti. Lin mendapati jika jasad yang berada di dalam peti bukanlah jasad sang kaisar. Lalu tiba-tiba... Alex dan Lin berhasil menyelinap di bawah kereta kuda Kaisar Han yang coba melarikan diri. Sementara Evelyn, Richard, dan Jonathan berusaha mengejar dengan truk pengangkut petasan. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menangkap sang kaisar, namun tak satu pun yang berhasil menghentikan laju kereta kuda. Lin mengklaim jika ia memiliki satu-satunya belati yang dapat membunuh sang kaisar. Namun saat ia berusaha mendekat, Lin malah tertembak oleh si jenderal. Alex sempat terlihat kebingungan. Bagaimana mungkin Lin masih terlihat baik-baik saja? Padahal Alex melihat dengan jelas jika sebelumnya ia telah terkena tembakan. Namun Lin beralasan jika tembakan si jenderal meleset. Pengejaran malam itu berakhir dengan kekacauan, sementara mumi Kaisar Han dan si jenderal berhasil lolos dari pengejaran. Lin menjelaskan jika ia dan keluarganya telah menjaga makam Kaisar Han selama berabad-abad, dan belati yang ia pegang adalah satu-satunya belati terkutuk yang dapat membunuh mumi tersebut. Lin juga yakin jika sang kaisar sedang menuju Shangri-La, yang letaknya di pegunungan Himalaya untuk mencari obat keabadian, dan jika sampai ia berhasil menemukannya, pasukan mumi akan bangkit, dan tak ada harapan selamat untuk umat manusia. Tak membuang waktu, mereka bergegas memulai petualangan, dengan bantuan seorang pilot gila bernama Mad Dog. Usai nyaris tewas karena kegilaan Mad Dog, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Namun tak lama, para tentara Cina terlihat mengikuti tak jauh di belakang mereka. Alex yang nampak menyukai Lin mencoba memulai percakapan. Namun karena kurangnya pengalaman, momen PDKT malah berubah menjadi momen adu mulut. Esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan, dan tak lama mereka tiba di sebuah kuil. Mereka bergegas mempersiapkan diri untuk menghadang Kaisar Han dan pasukan Cina yang berada tepat di belakang mereka. Lalu saat para tentara tiba, aksi tembak-menembak pun mulai terjadi. Para tentara mulai memojokkan mereka sampai ke dalam kuil. Evelyn dan yang lain juga mulai kehabisan peluru untuk bertahan. Sampai kemudian, Lin memanggil beberapa manusia salju atau Yeti untuk meminta bantuan. Di sini terlihat jelas jika para Yeti bukan lawan yang sebanding untuk tentara Cina.
hingga akhirnya mumi Kaisar Han terpaksa turun tangan menghadapi mereka seorang diri. Dan dengan satu teriakan, Kaisar Han berhasil mencapai puncak menara emas, dan dengan bantuan sebuah berlian, ia berhasil menemukan pintu menuju Shangri-La. Richard nyaris saja tewas saat coba menyelamatkan Alex, sebelum akhirnya longsoran salju muncul menghantam mereka semua. Berkat bantuan Yeti, mereka semua berhasil selamat, dan bergegas membawa Richard yang terluka cukup parah menuju Shangri-La. Tak lama mereka tiba di kolam Shangri-La. Kolam tersebut dijaga oleh Ziwan yang ternyata masih hidup sampai saat ini. Namun beruntung, ia bersedia membantu Richard. Lin sendiri ternyata putri dari Ziwan dengan Jenderal Ming, dan ia telah hidup selama 2000 tahun. Jadi tak heran jika peluru tak mampu membunuh Lin, karena ia dan ibunya memiliki keistimewaan yang sama berkat air dari kolam Shangri-La, yaitu hidup abadi. Berkat air penyembuh, Richard berhasil pulih dengan cepat. Namun tiba-tiba, Han muncul dan berhasil mencapai kolam Shangri-La. Usai menceburkan dirinya ke dalam kolam, Kaisar Han kini dapat mengubah dirinya menjadi naga berkepala 3. Dan tanpa membuang waktu, ia bergegas kembali ke tembok besar dan membawa serta Lin bersamanya. Saat tiba di tembok besar, Kaisar Han langsung membangkitkan ribuan pasukannya, yang dulu sama-sama mendapat kutukan dari Ziwan. Namun tanpa Kaisar Han sadari, di tempat lain Ziwan sedang berusaha membangkitkan ribuan budak yang terkubur di bawah tembok besar, dengan mengorbankan kehidupan abadinya dan Lin. Saat dua kelompok pasukan mumi telah bangkit, terjadilah pertempuran epik antar keduanya. Dan jika Kaisar Han dibiarkan melewati tembok besar, ia beserta pasukannya akan menjadi semakin kuat dan tidak terkalahkan. Saat Richard dan Evelyn tersudut, Jonathan dan Mad Dog muncul memberikan bantuan. Namun hal tersebut tak berlangsung lama. Lin yang ditemani Alex juga sempat memberikan bantuan. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan sang ibu dengan kondisi luka yang cukup parah. Karena sebelumnya, ia harus bertarung dengan Kaisar Han untuk merebut satu-satunya belati yang dapat membunuhnya. Richard dan Alex kembali terlibat aksi kejar-kejaran dengan para tentara Cina. Namun beruntung, Jonathan muncul memberikan bantuan. Di tempat lain, Kaisar Han nyaris berhasil menyelesaikan mantra untuk menarik para budak kembali ke liang kubur. Namun hal tersebut berhasil dihentikan oleh Richard dan Alex. Keduanya nyaris saja tewas, hingga akhirnya Richard menantang Han berduel tanpa jurus-jurus aneh layaknya pria sejati. Dan hal tersebut memberi peluang bagi Alex untuk melancarkan serangan kejutan, yang akhirnya berhasil membunuh sang kaisar. Saat Kaisar Han tewas, para prajurit terakota juga ikut lenyap dalam sekejap. Begitupun mumi para budak yang kini dapat beristirahat dengan tenang. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.